Kalau aku sukses nanti, justru mereka yang bakal minta uang ke aku. Kalimat itu meluncur tegas dari seorang gadis bernama Sinta. Bukan dari ruang kerja, bukan dari kampus, tapi dari alun-alun Cililin, Kabupaten Bandung Barat, tempat ia kini memilih hidup sebagai anak pang jalanan. Jagat media sosial mendadak ramai ketika video pengakuan Sinta viral. Gadis asal Tangerang Selatan itu tampil dengan rambut acak, tindik di hidung dan telinga, gaya khas komunitas pang. Namun di balik penampilannya, ada cerita yang jauh lebih dalam daripada sekadar gaya hidup. Dalam video yang beredar, Sinta mengaku kabur dari rumah, bukan tanpa alasan. Ia merasa selama ini diremehkan oleh keluarga kandungnya, termasuk ibu dan ayah tirinya. Ia dianggap tak akan mampu hidup tanpa mereka. Dan dari situlah, keputusan besar itu lahir. Bagi Sinta, ini bukan sekadar pelarian. Ini adalah pembuktian. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya bisa berdiri di atas kaki sendiri. Bahkan dengan pekerjaan sederhana seperti mengamen, ia percaya suatu hari nanti bisa sukses. Baginya, harga diri lebih mahal dari kenyamanan. Yang paling menyentuh, Sinta juga mengungkap luka batin yang ia simpan. Ia merasa tidak pernah dilibatkan saat sang ibu menikah kembali. Tidak diundang, tidak dimintai persetujuan. Perasaan itu ia gambarkan bukan sebagai dendam, melainkan nyeri hati yang belum selesai. Halo guys, kenalin, nama aku Sinta. Aku dari Tangerang Selatan. Kenapa aku lari ke alun-alun Cililin? Karena aku selalu diremehkan sama mama kandung aku, selalu diremehkan sama keluarga kandung aku selalu diremehkan sama bapak tiri aku. Dan mereka menganggap aku tidak bisa hidup tanpa mereka. Dan kenapa aku lari ke alun-alun Cililin? Aku ingin membuktikan bahwasannya aku bisa hidup tanpa mereka. Dan aku bisa berdiri di kaki aku sendiri tanpa dibere sama mereka. Dan aku tidak akan pernah meminta, malah mereka yang meminta duit aku. Padahal mereka tahu kerjaan aku cuma ngamen. Coba sok gerak, malu tuh. Mun kalau misalnya Sinta sukses, Sinta tidak akan ngebere mane-mane ayeuna. Nggak boleh begitu. Ingat itu, Sinta nggak bakal. Sinta bukannya dendam, Sinta bukannya apa, Sinta nyeri hati karena apa? Di saat mama nikah, mama nggak pernah yang namanya undang Sinta, nggak pernah minta persetujuan dari Sinta. Suatu saat nanti Sinta nikah, Sinta nggak bakal yang namanya undang mama. Hampura mah, bukannya Sinta ngelawan, bukannya Sinta dendam. Cuman apa? Ini tentang hati, tentang hati. Kenapa Sinta lari ke alun-alun? Sinta bukannya punya TO di Tangerang, cuman apa? Sinta pengen ngebuktiin bahwasannya Sinta bisa hidup di kaki Sinta, di telapak kaki Sinta sendiri, di kehidupan Sinta sendiri. Sinta bisa hidup mandiri di kota orang. Mama nggak pernah tahu yang namanya Sinta di sini kelaparan. Yang mama tahu hanya apa? Duit, dan duit. Ingat itu. Sekian, terima kasih. Dan seperti yang bisa diduga, reaksi warganet pun terbelah. Sebagian memberikan dukungan. Mereka melihat ini sebagai fase pencarian jati diri. Sebuah perjalanan yang mungkin akan membawanya pada pemahaman baru tentang hidup dan keluarga. Ada yang berharap Sinta segera pulang dan berdamai. Namun tak sedikit pula yang mengkritik keras. Ada yang mempertanyakan, sejak kapan hidup ngepang identik dengan kesuksesan? Ada pula yang mengingatkan bahwa sukses tidak cukup hanya dengan tekad, tapi juga arah dan perencanaan. Di luar pro dan kontra itu, kisah Sinta sebenarnya membuka diskusi yang lebih besar tentang konflik keluarga dan dampaknya pada anak muda. Rasa diremehkan, tidak dihargai, atau kurangnya komunikasi dalam keluarga bisa menjadi bom waktu emosional ketika perasaan itu dipendam terlalu lama. Keputusan impulsif seringkali menjadi jalan keluar yang terasa paling masuk akal meski risikonya besar. Ibarat kata casing kami jelek, tapi kami tidak pernah lupa untuk yang namanya sholat 5 waktu. Apalagi untuk menghafal ayat kursi, apalagi untuk membaca surat-surat pendek. Karena tidak ada yang namanya orang tua mengajarkan anaknya untuk lupa untuk sholat 5 waktu. Dan tidak ada orang tua yang mau anaknya seperti ini. Cuman apa? Ini pilihan kami sendiri. Karena apa? Karena kami pengen mandiri. Kami pengen mandiri. Ingat, nggak ada yang namanya pung itu sejarahnya itu pung tentang yang lain-lain. Tapi apa? Pung itu di hati.
menjaga solidaritas, equality, dan komunitas. Ingat itu. Salam dari Sinta, Tangerang Selatan. Assalamualaikum. Fenomena anak muda yang memilih hidup di jalanan bukan cerita baru. Banyak yang berawal dari persoalan internal keluarga, tekanan emosional, atau pencarian identitas diri. Tanpa pendampingan yang tepat, luka itu bisa semakin dalam. Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pihak keluarga Sinta. Publik pun hanya bisa berharap ada ruang dialog yang terbuka. Karena sekeras apapun tekad untuk membuktikan diri, keluarga tetaplah tempat pertama seseorang belajar tentang arti pulang. Pertanyaannya sekarang, apakah ini langkah awal menuju pembuktian yang ia impikan, atau justru fase yang suatu hari akan ia sesali? Menurut kamu, apakah keputusan Sinta ini bentuk keberanian atau keputusan yang terlalu berisiko? Tulis pendapatmu di kolom komentar.